Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama kita kelompok 1 dalam mata pelajaran perkembangan peserta didik. Kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan individu yang akan kita jelaskan oleh Syifa Nazifa, lalu ada saya, Tamara Setiani, Tuti Raraswati, dan Wahyu Seno Aji. Untuk lebih jelasnya, ke bagian pertama kita akan mendengar penjelasan dari Wahyu Seno Aji. Silakan. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Jadi di sini pertumbuhan dan perkembangan individu adalah proses kehidupan yang saling bergantungan satu sama yang lain. Nah, jadi gini, pertumbuhan dan perkembangan individu kan saling bergantungan satu sama yang lainnya. Jadi gini, pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis, secara hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi yang berlangsung secara normal, berkaitan dengan perubahan kuantitatif atau ukuran. Nah, jadi gini, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan kurang normal yaitu, nah, jadi faktor yang terjadi sebelum lahir, ketika lahir, sesudah lahir, dan faktor psikologis. Lanjut. Nah, terjadi sebelum lahir, misalnya kekurangan nutrisi atau kurangnya pencernaan. Ibu terkena virus atau keracunan, ibu terkena TBC atau lainnya. Terus yang kedua, terjadi ketika lahir seperti pendarahan pada kepala bayi dan efek susunan secara pusat. Terjadi setelah lahir pengalaman traumatik pada bagian-bagian tubuh yang terluka atau terkena penyakit lainnya. Terus yang terakhir, faktor psikologis. Baik ditinggal orang tuanya atau dirawat oleh orang lain, sehingga si anak kekurangan masih sayang kepada orang tuanya. Nah, di sini saya jelaskan faktor psikologis itu baik ditinggal orang tuanya dan dirawat oleh orang lain, sehingga si anak kekurangan kasih sayang orang tuanya. Ini masalahnya gini, si orang tua ninggalin anaknya kemanapun, terus si anaknya kurangan kasih sayang kepada orangnya. Nah, perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan antara lain ada perubahan dalam ukuran. Yang pertama, berat dan panjang bayi ketika lahir. Terus perubahan dalam perbandingan besar kepala sebanding dengan besar badan bayi. Terus anak-anak masih banyak menghayal dan setelah besar mereka fokus pada realitas. Yang ketiga, perubahan mengganti hal yang lama menjadi hal yang baru. Perubahan memperoleh hal yang baru seperti gigi yang tumbuh, mental yang berkembang, nilai dan norma yang mengikat. Penjelasan selanjutnya oleh Syifa. Lanjut, Syifa. Di sini ada aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan fisik. Sebelum lahir, embrio yang berkembang menjadi janin, lalu menjadi bayi ukuran sangat kecil dan terbentuknya jaringan-jaringan syaraf dan sistem organ yang lengkap akan menjadi bayi yang utuh. Dan setelah lahir, 0-6 bulan pertama setelah lahir, anak memiliki pertumbuhan sangat cepat. Umur 1-8 tahun pertumbuhannya sedikit lambat. 15-19 tahun pertumbuhannya kembali meledak dengan pubertas. 2. Ada intelek. Daya pikir otak setiap individu yang berkembang sejalan dengan pertumbuhannya. Ditunjukkan dengan perilaku seperti tindakan menolak dan memilih sesuatu dengan proses analisis
mengevaluasi kemampuan menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Dan ada tahapan-tahapan perkembangan kognitif. Sarlito 1991. Bagian 81 sebagai berikut. Tahap pertama, masa sensori motor 0 sampai 2,5 tahun, bayi menggunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Tahap kedua, ada praoperasional 2 sampai 7 tahun. Kemampuan anak menggunakan simbol untuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Tahap yang ketiga ada kongret operasional dari umur 7 sampai 11 tahun. Anak sudah belajar mengidentifikasi negas mengingkari sesuatu, reprokasi mencari hubungan timbal balik. Tahap keempat, operasional dari umur 11 sampai dewasa. Yang ketiga ada emosi. Tindakan yang sesuai dengan emosinya, misalnya marah, ditunjukkan dengan teriakan. Ada yang keempat, sosial. Perkembangan anak ditunjukkan dengan mengenal dan bergaul dengan orang-orang sekitarnya atau lingkungannya. Yang kelima, ada bahasa. Bayi akan belajar mengutarakan pikirannya dengan menangis. Setelah besar, ia akan belajar berbicara dengan bahasa yang ia dengar dari orang lain. 6. Ada bakat. Kemampuan setiap individu yang harus dilatih agar berkembang dengan baik sehingga dapat meningkatkan SDM yang handal. Ketujuh, ada sikap, nilai, dan moral. Hal penting yang harus diperhatikan dalam perkembangan anak mengingat sasaran pendidikan yang menjadikan peserta didik menjadi seseorang yang berpositif dan beradab serta bernilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tuti. Hukum pertumbuhan dan perkembangan, yaitu 1. Hukum Shevard-Coldal menyatakan pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Yang kedua, hukum Proximo-Distal, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Dari jantung, hati, dan alat pencernaan ke anggota tubuh yang lain. Yang ketiga, hukum umum ke khusus. Anak terlebih dahulu menggerakkan tubuhnya sedikit-sedikit sebelum bisa berjalan. Yang keempat, hukum tahapan. Masa lahir dari umur 0 sampai 2 minggu, bayi 2 minggu sampai 1 tahun, sekolah 1 sampai 5 tahun, sekolah 6 sampai 12 tahun, remaja dari umur 13 sampai 21 tahun, dan dewasa dari umur 21 tahun sampai 65 tahun, dan tua dari umur 65 tahun ke atas. Yang kelima, hukum tempo dan ritme. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai Next. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Pubertate. Adolescentia, youth atau pubertas. Berarti usia kedewasaan. Sering diartikan sebagai masa tercapainya kematangan seksual ditinjau dari aspek biologisnya. Adolescentia dari bahasa Latin adolescentis dimaksudkan masa muda, menunjukkan masa tercepat antara umur 12 sampai 22 tahun. Mencakup seluruh perkembangan fisikis yang terjadi pada masa tersebut. 1. Remaja menurut hukum pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 atau tahun 1974 tentang perkawinan. 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Yang kedua, dari sudut perkembangan
fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Yang ketiga, menurut WHO, yaitu menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangannya seksualnya dan mengalami perkembangan psikologi. Next. Yang keempat, ditinjau dari faktor sosial psikologis, adanya proses perubahan dari kondisi entropi atau kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, menuju negatif entropi atau negrotropi. Isi kesadaran tersusun dengan baik. Pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikap. Yang kelima, menurut masyarakat Indonesia dilihat dari kriteria fisik, umur 11 tahun, kriteria sosial, adat, dan agama, ego identity, penyempurnaan perkembangan jiwa, umur 24 tahun, sudah dianggap batas maksimal untuk bergantung pada orang lain, dan status perkawinan. Bigot, Konstam, dan Wald mengatakan usia 15 tahun sampai 18 tahun adalah masa pubertas dan masa dewasa usia 18 sampai 21 tahun. Prolog 1964 mengatakan rentan usia remaja adalah usia 13 sampai 21 tahun atau 13 sampai 17 tahun adalah masa remaja awal, 17 tahun sampai 21 tahun adalah masa remaja akhir. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aya. Nah, perilaku yang sering terjadi pada remaja adalah kegelisahan. Mereka sering mengalami hal ini karena keinginan yang tidak terpenuhi atau faktor lain. Misalnya mereka ingin pergi keluar, namun mereka terikat oleh peraturan di rumah. Dan pertentangan. Biasanya perselisihan antara si anak dengan orang tua yang pendapatnya tidak sama. Seperti kasus tadi, banyak kasus yang mengakibatkan si orang tua dan anak tidak memiliki hubungan yang baik karena pendapat mereka yang berbeda. Lalu mencoba banyak hal, rasa ingin tahu yang kuat, seperti menjelajah atau mencoba hal-hal baru. Kasus kita yang sangat dominan adalah remaja umur 15 tahun sudah memiliki rasa ingin tahu terhadap rasanya rokok. Nah, hal itu sangat berbahaya sekali sebenarnya. 4. Eksploitasi, menjelajah atau observasi yang bisa diarahkan pada hal-hal positif. Nah, hal ini sangat sangat harus diperhatikan karena rasa eksploitasi harus bisa kita arahkan ke hal-hal positif, misalnya mendaki atau diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan positif lainnya. Lalu menghayal dan berfantasi. Anak-anak yang masih berumur di bawah 15 tahun biasanya mereka memiliki hayalan atau fantasi yang tinggi. Nah, setelah mereka pubertas, mereka akan fokus pada realita. Lalu aktivitas berkelompok, biasanya remaja-remaja sekarang sering kali berkumpul di satu titik membahas apa saja. Next. Nah, di sisi lain ada tugas-tugas perkembangan. Menurut Happy Hertz, perkembangan ini dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu. 10 jenis tugas perkembangan remaja adalah mencapai hubungan dengan lawan jenis secara matang. Maksudnya di sini adalah si remaja tidak dibatasi untuk berteman dengan siapa saja sampai mereka paham antara batas dan sekat yang harus mereka miliki ketika berhubungan dengan lawan jenis. Lalu mencapai perasaan seks yang diterima secara sosial. Maksudnya adalah mencapai chemistry atau perasaan yang mereka jalin dengan masyarakat sekitar. Menerima keadaan dirinya secara efektif. Dimaksudkan adalah diharapkan para remaja bisa menggunakan dirinya sendiri dengan efektif agar mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Lalu mencapai kebebasan emosional.
biasanya kasus-kasus yang baru, kasus-kasus yang sering terjadi pada masyarakat, apalagi di usia 17 sampai 21 tahun, masa-masa pubertas adalah mereka tidak bisa mengatakan apa yang sebenarnya mereka rasakan karena berbagai faktor, misalnya faktor lingkungan atau misalnya faktor mental. Nah, lalu mencapai kebebasan ekonomi sebenarnya seperti uraian di atas ya dalam menurut anggapan masyarakat Indonesia umur 24 tahun adalah batas maksimal seseorang bisa bergantung pada orang lain. Nah, tapi diharapkan ketika mereka sudah mulai mengerti apa arti hidup sesungguhnya, mereka bisa mencapai bisa atau merasakan kebebasan ekonomi secara bebas. Lalu memilih dan menyiapkan pekerjaan. Nah, di sinilah pentingnya pendidikan untuk membantu para remaja atau peserta didik untuk memilah dan memilih pekerjaan apa yang akan mereka kerjakan di masa mendatang. Lalu menyiapkan perkawinan dan berkeluarga. Tentu saja semua orang atau semua individu yang belum menikah harus menikah. Lalu mengembangkan keterampilan intelektual yang kompeten. Nah, karena tidak semua daerah atau kesempatan bekerja itu sama, maka setiap remaja atau setiap individu harus memiliki bakat soft skill atau hard skill yang kompeten agar bisa digunakan ketika mereka stuck ke dalam keadaan yang tidak bisa mereka lewati. Lalu mencapai 3 laku yang bertanggung jawab. Nah, ini adalah puncak dari atau sikap yang menandakan bahwa seseorang itu dewasa dan menggapai peringkat nilai untuk pedoman tingkah laku. Maksudnya nilai di sini adalah seperti adab atau sikap dan sifat yang berguna di masyarakat seperti itu. Next, ada lagi? Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah setiap individu atau peserta didik yang harus kita bina, apalagi remaja-remaja, karena kita adalah calon guru yang akan mendidik baik itu dari usia kecil sampai remaja atau remaja sampai dewasa, mereka memiliki perbedaan, memiliki perkembangan yang harus kita perhatikan. Nah, dan perkembangan-perkembangan tersebut jangan sampai membuat batas atau membuat situasi yang tidak diinginkan seperti itu. Mungkin dari kami cukup sekian. Mohon dimaklumi apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore.